warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, selanjutnya saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Perkenalkan, nama saya Puan Aulia Maharani dengan NPM A1A02379, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian. Manajemen pendidikan adalah suatu konsep dan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Nah, tujuan utama dari manajemen pendidikan ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, berkualitas, serta mendukung pengembangan potensi siswa secara holistik. Lalu yang berikutnya adalah manajemen pendidikan dasar. Nah, manajemen pendidikan dasar ini merupakan aplikasi konsep manajemen pendidikan yang khusus diterapkan dalam konteks pendidikan tingkat dasar. Manajemen pendidikan dasar yang baik, sebuah sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan berkualitas bagi perkembangan siswa. Manajemen pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan pendidikan yang bermutu, relevan, dan merangsang perkembangan holistik anak-anak dalam tahap pendidikan dasar. Lalu selanjutnya adalah komponen-komponen dari manajemen pendidikan dasar. Yang komponen pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, dalam manajemen pendidikan dasar melibatkan perencanaan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dasar. Ini termasuk merancang program pembelajaran, menetapkan tujuan pembelajaran, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Lalu komponen kedua yaitu pengorganisasian sekolah. Nah, manajemen pendidikan dasar mencakup pengorganisasian struktur sekolah dasar, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara staf pengajar dan tenaga administrasi. Hal ini juga melibatkan pembentukan tim kerja yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu komponen yang ketiga yaitu mengarahkan sumber daya manusia. Manajemen pendidikan dasar melibatkan pengarahan terhadap guru, tenaga administrasi, siswa, dan orang tua dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dasar. Hal ini termasuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pembinaan kepada seluruh komponen pendidikan. Lalu, komponen yang keempat, yaitu pengawasan proses pembelajaran. Nah, dalam manajemen pendidikan dasar juga mencakup pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. Ini termasuk memantau kinerja guru, evaluasi program pembelajaran, dan memastikan bahwa standar pendidikan itu sudah terpenuhi. Lalu berikutnya adalah manajemen pendidikan menengah. Nah, dalam manajemen pendidikan menengah adalah penerapan konsep manajemen pendidikan yang difokuskan pada pengelolaan institusi pendidikan tingkat menengah. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai manajemen pendidikan menengah. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, manajemen pendidikan menengah melibatkan perancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa pada tingkat pendidikan menengah. Hal ini termasuk merancang program pembelajaran yang relevan, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, dan memastikan keterpaduan antara mata pelajaran. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian sekolah. Nah, manajemen pendidikan menengah mencakup pengorganisasian struktur sekolah menengah, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara staf pengajar dan tenaga administrasi. Hal ini juga melibatkan pembentukan tim kerja yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pengarahan sumber daya manusia. Manajemen pendidikan menengah melibatkan pengarahan terhadap guru, tenaga administrasi siswa, dan orang tua dalam rangka mencapai tujuan pendidikan menengah. Hal ini termasuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pembinaan kepada seluruh komponen pendidikan. Lalu yang keempat, pengawasan proses pembelajaran. Nah, dalam manajemen pendidikan menengah juga mencakup pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah menengah. Ini termasuk memantau kinerja guru, evaluasi program pembelajaran, dan memastikan bahwa standar pendidikan sudah terpenuhi. Lalu yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Nah, dalam evaluasi kerja dan hasil pendidikan merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan menengah. Melalui evaluasi, sekolah menengah dapat mengevaluasi efektivitas program pembelajaran, kualitas pengajaran, dan pencapaian tujuan pendidikan menengah. Lalu berikutnya adalah manajemen pendidikan tinggi. Nah, manajemen pendidikan tinggi adalah aplikasi konsep manajemen pendidikan yang khusus diterapkan dalam konteks institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai manajemen pendidikan tinggi.
yang pertama, perencanaan strategis. Nah, manajemen pendidikan tinggi melibatkan perencanaan strategis untuk mengembangkan visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan tinggi. Ini mencakup perencanaan program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kedua, pengorganisasian institusi. Manajemen pendidikan tinggi mencakup pengorganisasian struktur institusi pendidikan tinggi, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara fakultas, departemen, dan unit-unit lain. Hal ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dari keuangan institusi. Lalu yang ketiga, pengarahan pengembangan akademik. Manajemen pendidikan tinggi melibatkan pengarahan terhadap pengembangan akademik, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, dan penelitian yang relevan. Hal ini juga mencakup pemberian bimbingan kepada dosen dan staf akademik. Lalu yang keempat, pengawasan kualitas pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan tinggi juga mencakup pengawasan terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi. Hal ini melibatkan evaluasi program akademik, kinerja dosen, dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi. Lalu yang kelima, kemitraan dan pengembangan sumber daya. Manajemen pendidikan tinggi juga melibatkan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini juga mencakup pengelolaan sumber daya institusi, penggalangan dana, dan pengembangan infrastruktur. Kesimpulannya, manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan institusi pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Nah, dengan demikian, manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan dan kesuksesan siswa, serta dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan saya di video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.